pendirian negara Israel dan ingin sekali juga bergabung dengan Israel, sekarang sudah sangat berubah pandangan generasi muda Yahudi di Amerika. Ya, sudah pasti yang non-Yahudi jauh lebih besar dari itu. Bagaimana dampak persepsi publik yang berkembang dengan pasca konflik Israel-Palestina ini, Bu Rocky? Yaitu latar depan dari problem etis yang ditampilkan di media massa karena ada yang tewas, ada anak-anak segala macam, lalu timbul belas kasihan. Kan itu juga agak palsu, karena itu saya bilang tadi, coba kita bikin analisa lebih struktural gitu. Jadi Palestina maupun Israel itu dapat dua gula-gula dari Inggris waktu itu. Lu gua kasih tanah, lu akan merdeka, kan semuanya janjinya Inggris tuh. Tapi kita mau lihat bagaimana perubahan sistem hari-hari ini. Jadi data tadi betul, tetapi itu data hati nurani. Kita mau lihat data strukturalnya apa. Yang lebih mendasar untuk diucapkan hari ini adalah 75% anak muda Gen Z di Amerika itu tidak percaya pada sistem kapitalis tuh. Artinya itu inline dengan tidak percaya pada kekerasan, inline dengan tidak percaya pada akumulasi, inline dengan kepercayaan terhadap humanity, kepercayaan terhadap ethics of care. Jadi kalau saya ringkas, yang tumbuh di Amerika itulah ethics of care, bukan ethics of right. Sebelumnya Partai Republik itu ethics of right. Sekarang dia mulai berubah mungkin karena dia mau fokus pada dalam negeri kan. Trump mau bilang make America great again segala macam, berarti dolar dipanggil pulang tuh. Jadi konsekuensinya ada di situ. Nah, saya selalu ingin ada satu lapisan analisis yang lebih mendalam itu. Ya tentu kita senang bahwa anak-anak itu ya karena lihat perempuan dianiaya, bayi yang bergelimpangan segala macam, lalu rasa kemanusiaannya timbul. Itu bagus. Tetapi kita mesti terangkan itu sebagai perubahan struktural dari sistem persenjataan kapitalistik. Kan itu maksudnya tuh. Supaya kita naikkanlah analisis ini kan. Jangan sekedar komentar-komentar. Ya, iya, iya, iya. Tetapi kita mau lihat konsekuensi. Apa konsekuensi bagi Indonesia? Mestinya Indonesia juga berhenti mengkonsumsi sistem kapitalistik yang isinya adalah sponsor bagi kekerasan. Itu dalilnya tuh. Contoh tadi misalnya NU, bagus betul NU Humanity, bagus. Tetapi itu kadang-kala tidak cukup karena jangan-jangan itu cuma lip service juga, karena di belakangnya apa ada moral yang absolut bahwa kami anti kekerasan tapi kami pro tambang. Bagaimana coba lihat, benar saya serius mau menerangkan ini tuh, karena itu kita mesti masuk pada soal-soal yang betul-betul fundamental. Jadi moral concern kita itu atau certainty dalam moral itu yang mesti kita uji. Jadi itu sebabnya saya anggap bahwa dunia sedang melakukan realignment, bukan sekedar dalam soal humanity, tapi soal structural adjustment dalam soal perekonomian kita. Semua orang seluruh dunia bicara human solidarity itu. Jadi penanda pertama yang saya anggap bahwa Indonesia harusnya memelopori prinsip humanity based on socialism, bukan pada kapitalisme. Dan Pak Prabowo mengucapkan itu di semua tempat. Jadi kita tagih juga menteri-menteri yang ada di situ. PKS pasti ekonominya sosialisme itu, karena di dalam Islam sosialisme kehidupan itu sama rata sama rasa segala macam itu bukan kapitalisme tuh. Tetapi ada faksi-faksi dalam Islam juga yang tidak bisa berdamai dengan sosialisme karena punya kepentingan dengan transaksi. Itu tadi yang diterangkan oleh Jonathan Glover tadi, bahwa walaupun dalam satu masyarakat ada satu model moral yang sama, tetapi beda karena kepentingan ekonomi, beda karena kepentingan aliansi politik. Nah itu saya kira juga yang disindir oleh Pak Prabowo ketika konferensi di mana di mana kemarin yang di Mesir ya, yang menerangkan, yang ketika sedang menerangkan lalu Presiden Turki meninggalkan acara itu kan. Thailand. Jadi itu sindiran ideologis juga. Nah itu yang saya maksud, kita konsisten. Kalau dunia lagi berubah dari sistem persenjataan kapitalistik, maka kita mesti dorong juga sistem ekonomi berubah juga tuh di Indonesia tuh. Supaya itu yang saya maksud, kesempatan momentum yang disediakan sejarah mengharuskan kita untuk menumbuhkan ideal-ideal baru, bahwa pemerintah Indonesia juga mesti ambil dalil-dalil yang sifatnya humanitarian. Udah bagus itu, hentikan apa namanya IKN, evaluasi PSN, karena semua itu kan dalil-dalil yang membutuhkan investasi kapitalistik yang luar biasa kan.